Janda itu hanya minta status siri, tapi semua duda malah menjauh. Namanya Busari, umur 37 tahun, janda dengan 2 anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD dan SMP yang sudah 5 tahun ia menjanda setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Wajahnya biasa saja, bukan janda glamor ala sinetron, tapi sopan, manis, dan dikenal baik hati di kampung ini. Sehari-hari jualan nasi uduk di depan rumah kontrakan kecil yang ia sewa di ujung gang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Arista Story, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar channel ini makin semangat menyajikan kisah penuh hikmah dan emosi seperti ini. Share juga ke grup WhatsApp keluarga, siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kisah ini terjadi di kampung padat pinggiran kota Bekasi. Awalnya warga simpati pada Bu Sari, seorang ibu yang berjuang sendiri membesarkan anak. Tapi lama-lama pandangan mereka berubah. Bukan karena ia berbuat salah, tapi justru karena sesuatu yang aneh. Busari ingin menikah lagi, tapi ia tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin nikah siri. Tak butuh pesta, tak minta mahar besar. Alasannya sederhana, ia hanya ingin hidup dalam keadaan halal. Dan anak-anaknya punya figur ayah lagi. Tapi yang aneh, setiap duda yang ia dekati justru menolak mentah-mentah. Padahal mereka semua duda biasa. Ada yang duda karena cerai, ada yang karena istrinya wafat. Semuanya bukan orang kaya. Tapi entah kenapa begitu tahu Busari cuma ingin nikah siri, mereka malah mundur perlahan. Aneh, padahal dia nggak jelek-jelek amat. Komentar Bu Nunung, tetangga sebelah rumah. Kalau aku laki-laki, aku mau tuh dinikahin sama janda kayak dia. Satu persatu nama-nama duda kampung itu dicoba Busari. Dengan cara sopan, melalui perantara ibu-ibu pengajian. Kadang juga lewat ketua RT, tapi hasilnya selalu sama. Ditolak. Warga mulai bertanya-tanya, apakah Busari menyimpan rahasia atau apakah ada sesuatu yang membuat para pria merasa takut atau risih? Hingga suatu hari, Busari duduk sendirian di warung dekat masjid setelah sholat maghrib. Ia tampak murung, menunduk memeluk plastik berisi tempe dan sayuran sisa dagangan. Saat itulah Pak Ridwan, duda beranak 3 yang dikenal alim, duduk di depannya. Busari, saya dengar ibu ingin menikah secara siri. Tanyanya hati-hati. Busari mengangguk pelan. Iya Pak, saya cuma pengen halal. Saya enggak minta nafkah banyak, saya bisa cari makan sendiri. Tapi saya butuh laki-laki yang bisa bimbing saya dan anak-anak. Pak Ridwan diam lama. Kemudian ia berkata dengan suara berat, Busari, maaf, saya takut. Saya mimpi buruk 2 malam ini sejak dengar nama ibu disebut-sebut di pengajian. Jantung Busari berdegup. Ia tidak mengerti. Mimpi apa, Pak? Dan dari sinilah semua misteri itu mulai terbuka perlahan. Busari menatap Pak Ridwan dengan bingung. Hatinya mulai gelisah. Mimpi apa, Pak? Maksud Bapak apa? Tanyanya dengan suara pelan tapi gemetar. Pak Ridwan menarik napas panjang. 2 malam ini saya mimpi sama. Saya lihat ibu berdiri di ujung gang, pakai baju putih, diam saja. Tapi mata ibu penuh air mata. Di belakang ibu ada sosok hitam besar, tinggi, yang kayaknya bukan manusia. Saya langsung bangun sambil istighfar. Busari tercekat. Wajahnya pucat, tapi ia tidak menyangkal. Hanya menunduk seolah menyimpan sesuatu yang tidak siap ia bagi. Saya tahu ini mungkin cuma bunga tidur, lanjut Pak Ridwan. Tapi malam berikutnya saya mimpi lagi, sama persis. Dan saya dengar suara perempuan bilang tolong saya, halalkan saya, jangan biarkan saya sendiri. Suasana warung jadi sunyi, angin malam bertiup pelan. Beberapa anak kecil lewat tapi tak ada yang menyapa. Busari menggigit bibirnya. Lalu ia berkata pelan hampir berbisik, itu bukan mimpi biasa Pak Ridwan. Itu pesan. Pak Ridwan memicingkan mata. Pesan dari siapa? Busari menatap matanya. Dari saya, atau lebih tepatnya, dari sisi saya yang tidak Bapak kenal. Cerita pun mulai mengalir. Dengan suara lirih, Busari mengaku bahwa sejak suaminya meninggal, ia merasa ada sesuatu yang menempel padanya. Awalnya hanya bisikan, lalu mimpi-mimpi aneh. Dan ketika ia mulai mencoba membuka hati pada pria lain, bisikan itu berubah jadi teror. Makhluk itu seperti marah kalau saya mau dinikahi orang lain, ucapnya sambil menahan air mata. Saya nggak tahu apa itu jin, arwah, atau dosa masa lalu. Tapi setiap saya dekat dengan laki-laki, orang itu pasti mimpi buruk. Ada yang sakit mendadak,
Ada yang tiba-tiba nggak mau bicara lagi. Pak Ridwan diam, tidak meremehkan, tidak menertawakan. Tapi kenapa harus nikah siri? Kenapa nggak resmi sekalian, Bu? Tanyanya. Saya sudah pernah resmi. Pernikahan saya dulu indah di awal tapi penuh luka di akhir. Saya nggak sanggup lagi berdiri di pelaminan. Saya cuma ingin hidup halal, tanpa ribut, tanpa pesta, tanpa malu. Tapi ternyata, itu pun susah, Pak. Di kampung itu berita aneh cepat menyebar. Dalam 2 hari, cerita soal mimpi Pak Ridwan dan pengakuan Bu Sari bocor lewat ibu-ibu pengajian. Tapi bukan simpati yang datang, justru ketakutan. Warga mulai menghindar. Anak-anak dilarang main ke rumah Bu Sari. Dagangan nasi uduknya sepi. Bahkan ada tetangga yang diam-diam buang garam dan merica di depan rumahnya. Bu Sari hanya bisa menangis malam-malam. Di dalam rumah kontrakan kecil, ia memeluk kedua anaknya yang belum mengerti apa-apa. Ia hanya ingin hidup wajar. Tapi kenapa malah semua menjauhi? Sampai suatu malam, ketika hujan turun deras, ada suara ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, ternyata yang berdiri di sana adalah seorang wanita tua dengan wajah asing dan mata yang sangat tajam. Bu Sari, saya tahu apa yang kamu bawa, katanya. Kamu harus mengembalikan apa yang bukan milikmu. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu, tubuhnya kurus tapi tegap, mengenakan kebaya hitam yang basah oleh hujan. Matanya tajam menembus wajah Bu Sari. Masuklah, Nek. Suara Bu Sari gemetar. Setelah wanita itu duduk di ruang tamu yang sempit, ia membuka cerita tanpa basa-basi. Namanya Makina, dukun tua yang dulu pernah tinggal di kampung sebelah sebelum menghilang entah kemana. Saya tahu kamu nggak pernah minta ikut perjanjian itu, tapi suamimu dulu. Dia datang ke saya, minta supaya warung kalian nggak pernah sepi, minta daganganmu selalu laris, tapi dia nggak sanggup bayar mahar yang saya minta. Maka saya ambil bayaran lain, ikatan dari roh leluhur yang kamu bawa. Bu Sari terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ia tak pernah tahu mendiang suaminya melakukan itu. Ia hanya ingat dulu saat warung mereka mulai ramai, suaminya jadi sering berubah sikap. Pemarah, sering mengurung diri, dan akhirnya meninggal mendadak karena kecelakaan aneh. Mainah melanjutkan, kamu bawa darah orang tua yang dulu pernah jadi penjaga gaib. Turunanmu kuat, tapi tanpa perlindungan malah bisa jadi beban. Makhluk itu sekarang terikat padamu. Dia cemburu, dia posesif, dia merasa kamu miliknya. Karena itu semua pria yang mau nikah denganmu pasti ditolak secara gaib. Bu Sari menangis. Ia memandang kedua anaknya yang tertidur pulas di kamar sebelah. Ia hanya ingin mereka hidup normal, tidak dihantui masa lalu yang tidak mereka pahami. Apa yang harus saya lakukan, Nek? Tanya Bu Sari. Harus diputus. Tapi bukan dengan sesajen, bukan dengan tumbal. Kamu harus memutusnya dengan ikhlas dan keimanan. Malam itu, Mainah memimpin doa panjang di rumah Bu Sari. Surat Yasin dibaca pelan-pelan. Ayat kursi dilantunkan berulang-ulang. Asap dari kemenyan tidak dipakai, hanya air putih dan sajadah. Ketika azan subuh terdengar, suara jeritan melengking terdengar dari dalam dapur. Lalu, hening. Sejak malam itu, hidup Bu Sari perlahan berubah. Pak Ridwan yang semula ingin menjauh karena takut justru datang lagi. Kali ini bukan karena kasihan, tapi karena keyakinan. Kalau kamu butuh yang resmi, saya siap. Kalau kamu tetap ingin siri, saya juga siap. Yang penting saya ingin nemenin kamu sampai akhir. Bu Sari menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Mereka tidak menikah besar-besaran, hanya akad sederhana di masjid kampung. Tapi suasananya khidmat. Dan yang paling penting, sejak saat itu tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi penolakan aneh dari para duda. Warga mulai pelan-pelan menerima. Dagangan Bu Sari kembali laku. Anaknya kembali main dengan anak-anak tetangga, dan ia sendiri bisa tersenyum tanpa rasa takut di balik mata. Karena ternyata, keikhlasan bisa memutus rantai gaib, dan ketulusan bisa menyembuhkan luka dari masa lalu. Sholawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhirat kelak. Jangan lupa sholat, jaga hati, dan jaga akhlak. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu atau bikin kamu ikut emosi, jangan lupa tinggalkan komentar, like videonya, dan share ke temanmu yang butuh pencerahan. Subscribe Arista Story untuk kisah-kisah rumah tangga, janda tangguh, dan drama kehidupan yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Ini Arista Story, cerita dari pinggiran yang menggugah hati sampai ke pusat nurani.